Bapak-bapak narasumber yang sudah hadir di eh, ruang Zoom kita. Eh, Baik, tadi sudah disampaikan bahwa kita akan mengikuti pemaparan materi ya dari Diskom Info dan dari BPS Inhil. Untuk materi pertama ini nanti akan disampaikan oleh Pak Said Dedi Nirta Dinata tentang pengenalan aplikasi data Kabupaten Inhil. Untuk sesi pertama ini kita isi waktunya kurang lebih 30 menit. Sekalian langsung nanti ada diskusi dari kita. Baik, untuk membersihkan waktu, saya persilahkan kepada Pak Said Dedi Nirta Dinata untuk menyampaikan materinya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Bapak-Bapak Ibu sekalian? Dengar, Pak. Oh iya, alhamdulillah. Desa Pak. Jadi ini berbeda dengan web profil. Dia adalah sistem informasi yang Recording in progress. khusus untuk desa. Nah, di sini kami menggunakan OpenSheet Pak. Nah, jadi ada sekitar 125 OpenSheet yang kami deploy ke masing-masing domain untuk desanya, Pak. Nah, jadi besok mahasiswa itu akan mengisi data di aplikasi OpenSheet, Pak. Nah, jadi OpenSheet itu bisa diakses menggunakan laptop, bisa juga menggunakan tablet, dan bisa juga dengan menggunakan handphone gitu, Pak. Jadi lebih ya sudah responsif. Nah, inilah alasan kami memilih untuk menggunakan OpenSheet sebagai sistem informasi desa, yang mana nanti data-data yang diolah oleh OpenSheet akan kami olah dan akan kami tampilkan di data.inhilkap.go.id, Pak. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan eh, antara web profil sama sistem informasi desa, Pak. Jadi sistem informasi desa itu sebuah platform yang digunakan oleh pemerintah desa untuk mengelola data dan informasi untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang berbasis data, Pak. Nah, jadi di sini di samping juga nanti ada fasilitas untuk membuat berita, juga sebenarnya di sini kita membangun sistem database, Pak, basis data. Nanti data itu yang bisa diolah untuk keperluan ke depannya gitu, Pak. Nah, di sini oke. Di sini kita sudah membuatkan kurang lebih 100 aplikasi kita deploy. Nah, jadi kita membuat satu mekanisme, nanti masing-masing mahasiswa itu akan kita berikan akun, Pak. Nah, akan kita berikan akun, satu desa itu satu akun untuk admin. Nah, di sini mekanismenya nanti PIC dari mahasiswa itu mengisi borang, Pak. Nah, di situ kita minta data siswa gitu, kurang lebih cuman kartu identitas atau kartu mahasiswa atau surat keterangan KKN, Pak. Nah, kemudian mereka nanti KKN di mana, sama email dan nomor handphone. Nah, nanti dari sana nanti kita berikan hak akses untuk mengakses aplikasinya gitu, Pak. Nah, jadi mekanismenya seperti itu untuk hak akses aplikasi dari sistem informasi desa. Nah, kemudian untuk target pengisian data itu kita bagi jadi dua, Pak. Pertama profil desa, kedua adalah data kependudukan. Nah, di profil desa ini ada identitas desa sama lokasi desa. Nah, jadi seperti ini nanti ketika masuk ke aplikasi OpenSheet, nanti data yang diisi kurang lebih seperti ini adanya, Pak. Untuk profil desa,
itu ada nama desa, kemudian nama kepala desa, email, nomor telepon desa, nomor ponsel desa, nama kecamatan, dan nama camat. Nah, kemudian untuk lokasi desa, itu kita menggunakan titik koordinat, Pak. Nah, jadi mungkin nanti dari mahasiswa cukup hidupkan Google Map atau langsung mengakses aplikasi OpenStreet ini di handphone, nanti koordinatnya otomatis tercari gitu, Pak. Nah, di mana titik mereka berada langsung disimpan gitu, Pak. Nah, jadi dengan ini kita bisa tahu posisi mungkin kantor desa masing-masing desa itu di mana nanti, Pak. Outputnya kita ada data untuk GIS mungkin alamat atau posisi kantor desa. Nah, ini untuk data kependudukan. Untuk data kependudukan itu ada dua cara untuk mengisinya. Yang pertama itu ditambahkan manual, yang kedua itu ditambahkan dengan Excel, Pak. Nah, jadi untuk data kependudukan bisa saja nanti prosesnya kita download template di aplikasi, kemudian ketikkan manual di Excel, kemudian di-upload ulang ke aplikasi. Nah, cuman di sini aplikasi ini kan sudah bisa diakses pakai handphone. Nah, jadi kerjanya juga lebih mudah gitu, Pak. Tidak perlu ibaratnya membutuhkan harus mengeluarkan laptop. Jadi cukup menggunakan handphone sudah bisa untuk menambahkan data kependudukan. Oke, ini oh ya, maaf ini terlalu teknis, Pak. Saya kira sama mahasiswa. Di sini untuk menginputkan data kependudukan menggunakan Excel itu sudah disediakan template, Pak. Tinggal diisi nanti. Kemudian juga di-upload. Nah, di sini kalau menunya itu pilih kependudukan, kemudian pilih impor ekspor, kemudian import data kependudukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, bentuk daripada Excel-nya seperti ini. Nanti lebih jelasnya bisa langsung di-download. Nah, di sini, Pak. Nah, di sini adalah untuk menginput data kependudukan. Jadi di sini ada kurang lebih formnya, ada NIK, ada status, ini ada data kelahiran, data pendidikan dan pekerjaan. Di sini pendidikan dalam rangka pendidikan sedang ditempuh, pekerjaan, kemudian data kewarganegaraan juga, data orang tua sama alamat. Nah, di sini juga nanti ada penginputan status perkawinan, Pak. Akta cerai, kemudian data kesehatan juga kita ada inputannya. Itu golongan darah, asuransi, nomor BPJS, habis itu cacat atau tidak, sakit atau tidak, kemudian data lainnya. Nah, kemudian dari data yang diinputkan, nanti sistem akan mengolah, Pak. Hasil outputnya adalah statistik. Jadi dari data kependudukan tadi, itu akan diolah dan akan diolah menjadi data statistik, Pak. Seperti ini dengan data pendidikan yang diimport dari profil masing-masing tadi, kita sudah bisa nanti juga menentukan ada berapa yang belum sekolah, ada berapa yang masih SD, masih SLTP, dan seterusnya gitu, Pak. Nah, jadi dengan data kependudukan yang diinput, nanti kita olah jadi data statistik. Di sini ada lumayan ininya, statistiknya ada untuk umur, statistik umur per kategori, kemudian pendidikan, ada pendidikan sedang ditempuh, pekerjaan, status perkawinan, agama, dan sebagainya gitu, Pak. Jadi dari satu data pokok yang diinputkan. Nah, di sini contohnya ada umur per kategori. Nah, nanti dari sistem akan mengkategorikan balita, anak, dewasa, tua, dan sebagainya. Ini pekerjaan. Dari data tadi juga akan dibagi-bagi lagi
berapa persen yang laki-laki bekerja, yang belum bekerja, dan sebagainya gitu Pak. Oke. Nah, kemudian tadi ada saya dengar stunting. Di aplikasi OpenSeat ini juga memfasilitasi tentang eh, monitoring untuk stunting, Pak. Nah, di sini ada banyak menu eh, untuk aplikasinya sendiri. Sebentar. Baik. Oke, sebentar, Pak. Saya matikan dulu. Oh ya, nah ini untuk aplikasinya Pak. Nah di sini sungailokan.desa.inhilkap.go.id. Jadi kita siapkan per desa satu. Nah ini untuk stunting. Nah di sini ada pemantauan untuk posyandu. Jadi nanti diharapkan sebenarnya kita harapkan di samping pengguna aplikasi ini mahasiswa, juga nanti mahasiswa mengajari stakeholder yang ada di desa gitu Pak. Nah, mungkin ada nanti yang tugasnya misalnya ke puskesmas, juga di sini ada akun untuk operator puskesmas. Nah, jadi mungkin mahasiswa bisa memandu Pak untuk eh, apa namanya, untuk petugas puskesmas untuk memanfaatkan aplikasi ini dalam memantau untuk pemeriksaan stunting gitu Pak. Nah, jadi di sini lengkap, ada info desa, ini yang tadi, pemerintah desa. Nah, ada ini. Nah, cuman yang kita tekankan adalah kita membangun database kependudukan. Eh, nah, dengan data yang diisi ini, diinput, kita nanti bisa kita olah macam-macam gitu, Pak. Oh ya, sampai di sini ada pertanyaan atau bagaimana, Pak? Mungkin terlalu teknis. Ya, Mungkin lanjut dulu, Pak. oh Pak. ya, Nah, oke, ya. Nah, eh, jadi di sini di info desa. Nah, di identitas desa mungkin nanti kita minta untuk diisi gitu Pak, sini yang tadi. Nah, kalau ini sudah otomatis Pak, udah otomatis seluruh desa ada ininya kodenya, tinggal dipilih. Nah, kependudukan di sini ada penduduk, ada keluarga. Nah, berdasarkan dari nomor KK nanti sistem akan mengkategorikan si A adalah yang tergabung dengan kakak ini gitu Pak. Jadi kita bisa tahu di rumah satu itu siapa saja anggota keluarganya gitu Pak. Jadi sudah otomatis terkelompokkan. Nah, di sini. Kemudian juga untuk kesehatan, di sini ada pemantauan. Oke, ini kayaknya kalau sedang terjadi masalah kesehatan, di sini ada pemantauan berkala gitu Pak.
untuk orang posyandu atau puskesmas. Nah, jadi sebenarnya aplikasi ini lengkap gitu Pak. Nah, jadi di samping mahasiswa juga kami berharap agar mahasiswa juga bisa 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 mengajarkan pada stakeholder yang ada di desa gitu Pak. Nah, agar ketika mahasiswa kita pulang, nanti aplikasi ini tetap terpakai. Nah, seperti itu. Di sini juga ada untuk web ya seperti bikin berita, habis itu eh, tentang surat menyurat, mungkin ada buku besar untuk desa, administrasi. Nah, ada buku peraturan desa, ada buku keputusan kepala desa, buku tanah kas desa, dan banyak lagi gitu Pak. Nah, mungkin bisa diekspor sama mahasiswa. Sepertinya dari saya sampai di situ dulu Pak. Silakan kalau ada yang masih yang ibarat ditanyakan atau ada yang kurang jelas gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Dedi, Bapak Ibu DPR. Demikian tadi paparan dari Pak Said Dedi Nirta Dinata tentang aplikasi untuk pendataan di desa. Kita buka diskusi, barangkali ada yang ingin kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu. Sekarang Pak Hendro. Pak Abdi, tolong Pak Abdi. Pak Hendro. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Moderator, Pak Dedi. Saya satu aja pertanyaan Pak Dedi. Apakah aplikasi ini sifatnya nasional atau lokal? Itu aja, terima kasih. Oh ya. Langsung saya jawab Pak. Untuk aplikasi ini bersifat lokal Pak. Nah, tapi aplikasi OpenSeed ini dia global Pak. Jadi ada macam-macam vendor yang menyediakan. Ada Simpel Desa, ada Desa Cerdas, kemudian salah satunya OpenSeed Pak, yang sifatnya open source. Nah, kalau Simpel Desa tadi itu berbayar gitu, punyanya Telkom. Nah, isinya sama Pak. OpenSeed ini mengacu pada ketentuan Kemendes kalau tidak salah Pak tentang sistem informasi desa. Nah, jadi aplikasi ini adalah yang mendekati data dari data desa yang dibutuhkan nasional gitu Pak. Nah, kenapa kami memilih OpenSeed sebagai aplikasi untuk desa? Karena OpenSeed ini sudah ready untuk diintegrasikan gitu Pak. Dia punya web service atau API yang mana datanya itu bisa diambil atau bisa diintegrasikan dengan data lain gitu Pak, atau dengan sistem lain. Nah, jadi dia bisa bisa juga dihubungkan dengan aplikasi pusat gitu Pak. Nah, kami kan rencananya ketika seluruh desa sudah menggunakan OpenSeed atau Simple Desa yang versi berbayarnya, nanti masing-masing desa itu bisa kita ambil, kita crawling datanya, Pak. Nah, dari data desa menjadi data kecamatan, dari data kecamatan menjadi data kabupaten. Nah, jadi di sini kami eh, seragamkan gitu, Pak. Nah, karena di sini sudah menyediakan API untuk kita dapat mengolah data atau mengambil atau mengintegrasikan dengan sistem lain. Nah, seperti itu, Pak. Kalau nasional, dia memang ada dari pusat mengeluarkan yang untuk nasional, cuman kebanyakan desa itu ada yang menggunakan, ada juga yang menggunakan OpenSeed gitu, Pak. Ada juga yang menggunakan Simple Desa. Nah, kalau di Simple Desa mungkin sebulan dia berlangganan gitu, Pak.
berbayar sekitar 25 sampai 50 juta. Belum biaya hosting dan sebagainya di Telkom. Seperti itu, Pak. Kalau untuk datanya dia standar, Pak. Berarti pengisiannya offline atau online itu, Pak? Nah, kalau untuk pengisian ini dia bagusnya online, Pak. Cuman disediakan fasilitas untuk offline, yaitu menggunakan Excel, Pak. Nah, jadi nanti dari Excel baru di-upload lagi ketika desanya mungkin blank spot gitu, Pak. Kita download Excel-nya, nanti di-input manual, baru di-upload lagi. Nah, tapi Pak, ini juga bisa dipakai secara offline juga bisa, tapi harus diinstalkan di laptopnya mahasiswa. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, berikutnya silakan Pak Haji Gusafri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar tadi itu data cukup banyak ya Pak Heri. Apakah data itu sudah ada di desa atau mahasiswanya harus mengambil ke setiap penduduk? Mungkin itu dulu yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Oh ya. Kalau untuk di teknis di lapangan, saya juga informasinya tidak terlalu jelas gitu, Pak. Untuk beberapa desa itu sudah ada data yang di Excel-kan gitu, Pak. Karena kan kita juga di pemerintah kan ada juga program misalnya data DTKS gitu, Pak. Nah, atau data yang mana biasanya ada beberapa desa yang sudah ada data kependudukan masing-masing gitu, Pak. Nah, mungkin nanti bisa dijawab rekan-rekan yang lain gitu. Pak Isa mungkin kondisi di lapangan seperti apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau kondisi di lapangan ini Bapak izin, itu nanti mahasiswa itu memverifikasi atau memvalidasi data yang sudah ada dalam aplikasi, Pak. Jadi nanti data itu akan diintegrasi akan diambil dari Capil, di mana nanti data itu akan divalidasi oleh teman-teman mahasiswa, mulai dari lokasi tempat tinggal, jenis pekerjaan dan sebagainya sesuai dengan yang dijelaskan oleh Pak Said tadi. Nah, untuk sistem validasinya nanti akan diarahkan oleh teman-teman di lapangan seperti teman-teman BPS maupun pendamping desa. Mungkin demikian dari saya, Pak Dedi. Berarti Pak ya, yang dibutuhkan itu ya. Bukan penginputan data berarti Pak ya. Saya Pak nggak dengar Pak, mohon maaf. Ya, kalau dari keterangan tadi berarti mahasiswa itu dibebankan untuk memvalidasi data yang sudah ada gitu ya, tidak menginputkan data gitu. Apa benar? Iya, izin Pak. Kalau dari yang kita sajikan, ini datanya masih kosong, Pak. Nah, hanya saja untuk di beberapa desa itu kemungkinan sudah ada daftar penduduknya, Pak. Nah, ketika sudah ada daftar penduduknya, itu diolah untuk disinkronkan sama Excel yang bisa diupload ke aplikasi gitu, Pak. Nah, seperti itu. Kalau untuk data Capil sampai ini kita belum ada akses sih sebenarnya. Belum bisa dapat gitu. Sedang proses Pak Dedi, insya Allah. Oh, gitu.
Nanti itu Ya. apa namanya, lintas sektornya ada di Dinas Kominfo dengan Dinas Capil nanti, Pak Dedi. Oh iya, kalau kita sih menyediakan platformnya, Pak. Nah, dan untuk mengisi platformnya kan seperti dijelaskan, itu bisa menginput satu-satu, bisa juga mengimpor dari Excel gitu, Pak. Ya, seperti itu. Ya, maaf Pak, yang terbayang Ya. saya begini Pak ya, satu desa itu kita kan sekitar 10 mahasiswa, sedangkan satu desa itu taruhlah ada sekitar 6 RW misalkan gitu. Ya. Ada berapa kakak yang harus seandainya data ada yang tidak ada atau ada blank, apakah mahasiswa yang kita bebankan untuk mengambil data itu atau mendapatkan data itu, sedangkan jarak mungkin atau bagaimana keadaan di apanya kita belum bisa membayangkan di sini gitu kan. Data yang akan diambil itu cukup banyak sampai ke masalah tanah juga tadi, surat tanah apa segala macam itu. Apakah tidak berat? Izin Pak, untuk tanah itu adalah ini Pak, opsional Pak. Nah, yang kita tekankan adalah data administrasi desa seperti posisi desa dan profilnya, dan data kependudukan. Nah, yang berat itu memang di data kependudukan Pak. Nah, hanya saja kita berharap gini Pak, kita kan menyediakan sistem ini Pak. Nah, sistem ini kita harapkan ini juga dapat diajari sama stakeholder yang ada di desa gitu Pak. Nah, sama mungkin ada kantor desa ya. Nah, kantor desa. Nah, yang mana kami mungkin mahasiswa kita yang KKN itu bisa mementorkan lagi Pak sama perangkat desa. Nah, sama perangkat desa. Jadi kan harapan kita kan ketika mahasiswa pulang, aplikasi ini tetap. Karena kan di sini data itu kalau cuma diisi sekali, tanpa ada penambahan dan tanpa ada revisi, data itu berbahaya gitu Pak. Malah bukannya bisa membantu perencanaan, malah jadi membahayakan perencanaan, karena datanya tidak update. Nah, kita kan ingin kita memulai digitalisasi desa. Nah, makanya di aplikasi ini selain ada data kependudukan juga ada data kesehatan, kemudian ada data surat menyurat dan sebagainya. Nah, cuman untuk tahap pertama ini mungkin kita membangun basis datanya dulu, Pak. Nah, membangun basis datanya, dan harapan kami adalah apa yang mahasiswa pelajari dengan aplikasi ini ditularkan kepada perangkat desa gitu, Pak. Nah, jadi harapan kami juga yang seperti puskesmas tadi untuk pemantauan stunting, ya kan tentu tidak satu orang atau dua orang yang mengerjakan Pak, tapi adalah petugas puskesmas. Nah, mungkin yang saat ini petugas puskesmas itu untuk mendata stunting masih menggunakan kertas, dengan adanya aplikasi ini mereka langsung menggunakan digital gitu Pak. Nah, seperti itu. Bukan cuman mahasiswa sendiri yang ini Pak. Maksud saya mungkin mahasiswa ini jadi leader atau jadi mentor, Pak. Nah, seperti itu. Kita menularkan ke perangkat desanya. Ya, itu sih, Pak. Baik, terima kasih Pak Dedi, Bapak Ibu. Satu lagi lah ya Pak, nanti kita lanjut ke sesi yang lain, barangkali nanti pertanyaannya bisa dilanjutkan. Silakan Pak Suroyo. Oke, terima kasih Pak Khairul ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore ya. Oke, to the point saja ya Pak, supaya kita juga cepat selesai ya. Ini kan tadi bahwa tugas dari mahasiswa tadi ada data yang masih kosong. Nah, kalau data masih kosong berarti yang ditugaskan ke mahasiswa ini mendata. Berarti kalau mendata itu kan mencari data. Kemudian atau menginputkan atau mengajarkan. Kalau mengajarkan berarti data tadi sudah ada sebagian yang memang
mahasiswa tadi untuk mendampingi kepala desa atau stafnya, ini loh yang harus dimasukkan ini. Tapi kalau yang kosong kan kita mencari, Pak. Nah, kalau mencari kan berarti dari awal lagi. Ya, dari rumah ke rumah itu kan juga satu ya. Mungkin kalau sedangkan sensus ekonomi ditanya untuk apa dikorek-korek kekayaan segala macam ini kan juga agak rawan, Pak. Solusi apa yang terbaik, Pak, dengan yang kondisi seperti ini? Ya. Itu saja dulu. Oh ya, oke. Makasih Pak Khairul. Oke, ya. Terima kasih Pak. Jadi di sini OpenSeat atau Sistem Informasi Desa ini kan sebenarnya program Kemendes tentang juga kerjasama dengan pemerintahan Australia, Pak, tentang percepatan sistem informasi desa. Nah, memang ada beberapa tahap gitu, Pak, untuk menerapkan sistem informasi di desa. Nah, kenapa saya ke sana gitu, Pak? Nah, memang untuk menerapkan sistem informasi desa tidak cukup sama 1 atau 2 orang, Pak. Nah, salah satu strateginya adalah menggerakkan pemuda-pemudi yang melek IT. Nah, mungkin dari program pemerintah, ya salah satunya juga bekerja sama dengan UNDRI atau universitas untuk menggerakkan mahasiswa gitu, Pak. Nah, di sini kita mahasiswa itu diharapkan mendampingi dan kan kita kan outputnya adalah data kependudukan atau data resource lah di desa itu datanya valid gitu, Pak. Nah, yang mana dapat kita olah untuk sedemikian rupa. Data yang valid itu kan perlu ini memang Pak, perlu teliti ngisinya. Kemudian juga datanya beragam. Semakin beragam data, semakin banyak yang bisa kita olah dengan data itu gitu Pak. Nah, memang ya isian tadi memang banyak. Nah, yang kita harapkan dari mahasiswa itu sebenarnya mengajari juga Pak, mengajari. Jadi kan kalau mahasiswa yang menginput, ketika mahasiswa pergi, KKN selesai, aplikasi mati Pak. Tidak ada update-nya lagi. Nah, jadi di sini strateginya kan kita bekerja sama perangkat desa Pak. Perangkat desa yaitu mungkin RT, RW gitu Pak. Nah, jadi dari data pas RT dan RW itu pasti punya data kependudukan Pak. Nah, dari situ kita ininya. Nah, mungkin orang RT-nya nanti juga dikasih akun untuk menginput data gitu, Pak. Nah, yang kita harapkan kan waktu itu ya membimbing gitu, Pak. Kan kalau program KKN itu kan biasanya ketika ibaratnya mengajari biasanya, Pak. Atau yang efeknya baik gitu, Pak. Nah, jadi kalau dari kita sih nanti ya mungkin 70% mahasiswa mengajari perangkat desa untuk menginput data gitu Pak. Nah, kita bekerja sama Pak RT dan Pak RW-nya untuk data yang valid. Nah, kalau menurut saya tidak sampai datang ke rumah-rumah Pak. Menurut saya tidak sampai datang ke rumah-rumah, tapi koordinasinya ke RT dan ke RW Pak. Nah, seperti itu. Ada tambahan atau bagaimana? Ya. Baik, mungkin udah jelas ya Pak Suroyo bahwa lebih ke memberi mentoring atau yang ngajarin dan mentoring perangkat desa untuk bisa mulai paham dalam pengisian Open SID ini nantinya gitu. Mudah-mudahan nanti mahasiswa kita juga bisa cepat memahami ini untuk bisa diteruskan lagi kepada perangkat desa. Mungkin untuk sesi ini, karena kita masih ada 3 sesi lagi yang perlu kita dengarkan, kita cukupkan dulu materi sesi pertama tentang pengenalan aplikasi data untuk Kabupaten Inhil. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Said Dedi Nirta Dinata ST yang sudah menyampaikan materi ini dengan cukup jelas. Kita beri aplaus kepada Pak Dedi. Baik Bapak Ibu,
kita lanjut saja ke narasumber.